Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Langit Bukit Menoreh Official. Di kesempatan kali ini, akan melanjutkan cerita di video sebelumnya, sebuah cerita karya Ebes, yang berjudul, Babat Negeri Leluhur, episode yang ke-123. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini, dan nyalakan juga lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan seperti apa untuk kisahnya kali ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Demung Kombang segera bangkit, dada kanannya sakit. Beberapa tulang iganya pasti ada yang retak. Segera dia menata jalan napasnya sambil memutar senjatanya. Pria bertubuh kurus itu segera bergerak cepat menuju Senopati Warigalit sambil menggunakan ajian kumbang jatinya dengan gerakan cepat yang tidak beraturan mengepung Warigalit. Senopati Panjalu itu menajamkan penglihatan matanya sembari memutar tombak anginnya yang menciptakan angin tajam yang menderu kencang. Merasa memperoleh kesempatan, Demung Kombang menusukkan cundrik Kalayaksa ke arah pinggang kakak seperguruan Panji Watu Gunung itu. Namun angin yang mengikuti gerakan cundrik Kalayaksa membentur angin tajam dari tombak angin. Senopati Warigalit yang sudah memahami perubahan gerakan angin dari tombak angin, menggeser tubuhnya sedikit ke samping kiri. Lalu tangan kirinya menghantam pinggang Demung Kombang segera. Buk, aug, hantaman tangan kiri yang bertenaga dalam tinggi langsung membuat Demung Kombang terpelanting. Belum sempat dia berdiri tegak, Warigalit yang menggunakan ajian sepi angin melesat cepat sambil menusukkan mata bilah tombak angin yang tipis ke leher Demung Kombang. Jliep, pef, hanya itu yang terdengar dari mulut Demung Kombang sesaat sebelum Warigalit mencabut tombak angin dari leher perwira prajurit Kadipaten Kembang Kuning itu. Dia langsung tewas dengan leher nyaris putus. Pertempuran semakin mendekati titik akhir. Ribuan mayat bergelimpangan di dalam maupun di luar benteng pertahanan prajurit Kembang Kuning. Terlihat jelas bahwa pasukan Panjalu jauh lebih unggul dibandingkan dengan pasukan Kembang Kuning. Patih Harjamukti segera melompat tinggi ke udara sambil menghantamkan tangan kanannya yang berwarna merah menyala ke arah para prajurit Panjalu. Wus-wus, blam-blam, ledakan dahsyat terdengar dan puluhan prajurit Panjalu langsung tewas terkena ajian Astageni. Tak puas sampai di situ, Patih Harjamukti terus-menerus menghantamkan tangannya ke arah para prajurit Panjalu yang mengepung para prajurit Kadipaten Kembang Kuning yang terjepit. Wut-wut, blar-blar, blam, puluhan prajurit Panjalu langsung menemui ajalnya karena terkena imbas dari ajian Astageninya Patih Harjamukti. Panji Watu Gunung atau juga disebut sebagai Prabu Jayangrana yang melihat itu tidak bisa tinggal diam. Segera dia menggunakan ajian Halimunnya, lalu menghadang sinar merah ajian Astageni dari Patih Harjamukti dengan ajian Tameng wajahnya. Kemunculan Panji Watu Gunung yang tiba-tiba mengejutkan Patih Harjamukti. Namun dia tersenyum lebar ketika melihat Panji Watu Gunung menghadang ilmu kesaktiannya itu. Blam, ledakan dahsyat terdengar. Dari tubuh Panji Watu Gunung mengepul asap tebal menutupi. Saat asap mulai menghilang, senyum di bibir Patih Harjamukti langsung menghilang. Para prajurit Panjalu langsung memberi ruang bagi Panji Watu Gunung untuk bertindak. Mereka mundur beberapa tombak namun tetap dalam posisi mengepung pasukan Kembang Kuning yang sudah terjepit. Panji Watu Gunung tersenyum tipis melihat ke arah Patih Harjamukti yang terperangah melihat ilmu kedikdayaannya tidak mampu menggores kulit Panji Watu Gunung. Perlahan Panji Watu Gunung berjalan mendekati Patih Harjamukti. Patih sepuh Kadipaten Kembang Kuning itu diam-diam merasa takut meski tidak mundur dari tempatnya berdiri. Aku beri kau kesempatan untuk terakhir kalinya, Patih Harjamukti. Menyerahlah maka kau dan para prajurit Kembang Kuning akan kuampuni, ucap Panji Watu Gunung dengan tegas.
Kau pikir aku takut padamu, Jayangrana? Lebih baik aku terbunuh olehmu daripada harus mengemis pengampunan darimu, jawab Patih Harjamukti seraya menatap tajam ke arah Panji Watugunung. Kalau begitu jangan salahkan aku jika bertindak tegas terhadap kalian, ujar Panji Watugunung segera. Patih Harjamukti segera melesat cepat ke arah Panji Watugunung seraya menghantamkan tangan kanannya yang berwarna merah menyala seperti api. Dia mengincar dada Raja Panjalu itu. Panji Watugunung diam-diam merapal mantra ajian Waringin Sungsangnya. Saat tangan Patih Harjamukti hampir menghantam dada Panji Watugunung, seberkas sinar kuning keemasan melingkupi seluruh tubuh sang Raja Panjalu. Jelar, ledakan keras terdengar. Tubuh Patih Harjamukti yang hendak terpental langsung dipegang oleh Panji Watugunung pada lengan kirinya. Dari mulut Panji Watugunung yang terbuka keluar sinar hijau kebiruan yang segera mengikat tubuh tua Patih Harjamukti. Warangkap Raja Kembang Kuning itu merasakan sakit pada seluruh sendi-sendi tubuhnya. Ajian Waringin Sungsang menghisap daya hidup dan tenaga dalamnya. Patih Harjamukti menjerit keras merasakan sakit pada setiap jengkal tubuhnya. Lama-kelamaan tubuhnya semakin mengering dan menghitam hingga menyisakan tulang dan kulit. Panji Watugunung segera menghantam dada Patih Harjamukti. Hiat, blam, tubuh Patih Harjamukti langsung hancur lebur menjadi abu. Panji Watugunung menghela nafas panjang sesaat sebelum menoleh ke arah para prajurit Kembang Kuning. Kalian memiliki kesempatan terakhir, menyerah pada kami atau mati, ujar Panji Watugunung sambil menatap ke arah ribuan prajurit Kembang Kuning. Tumenggung Gunapati, satunya perwira prajurit Kadipaten Kembang Kuning yang tersisa dari seluruh perwira tinggi yang ada di benteng pertahanan itu mendengus keras lalu melesat cepat ke arah Panji Watugunung. Lebih baik aku mati daripada mengkhianati kepercayaan junjungan kami, Jayangrana. Hiat, Dewi Srimpi yang sedari tadi hanya menyaksikan pertempuran langsung melesat cepat bagi kilat ke arah Tumenggung Gunapati usai menepuk punggung kudanya sebagai pijakan. Dengan ajian langkah Dewa Angin, kecepatan perempuan itu nyaris tak terlihat oleh mata biasa. Dengan memakai pedang kelabang neraka, Dewi Srimpi segera menebas perut Tumenggung Gunapati. Ceras, perwira tinggi prajurit Kembang Kuning itu hanya merasakan perih di perutnya sebelum menyadari bahwa perutnya telah robek dan ususnya terburai keluar. Mata Tumenggung Gunapati melotot seakan tak percaya sebelum akhirnya dia tewas bersimbah darah. Dewi Srimpi segera bergerak cepat menuju ke arah Panji Watugunung dan berdiri di sampingnya. Cempluk Rarasunti pun ikut melesat dan menjajari madunya itu. Melihat kehebatan ilmu kanuragan para perwira tinggi Panjalu, para prajurit Kadipaten Kembang Kuning yang tersisa segera melemparkan senjata mereka ke tanah sebagai tanda menyerah tanpa syarat terhadap prajurit Panjalu. Sorak-sorai segera terdengar dari mulut para prajurit Panjalu sebagai pertanda bahwa benteng pertahanan prajurit Kembang Kuning telah jatuh ke tangan mereka. Sepasang mata yang menyaksikan pertarungan itu dari kejauhan perlahan bergerak meninggalkan tempat persembunyiannya. Setelah cukup jauh dari tempat persembunyiannya, dia menuju ke semak belukar. Di sana seekor kuda hitam tertambat pada pokok pohon serut. Segera dia melepaskan ikatan tali kekang kuda lalu melompat ke atas kudanya. Dia dengan keras menggebrak kudanya menuju ke arah barat. Tujuannya hanya satu, Istana Kadipaten Kembang Kuning. Mendengar jawaban Tumenggung Kertawahana, Adipati Empu Pamadi terkejut bukan main. Dia yang tidak begitu pintar dalam taktik peperangan baru menyadari bahwa kepungan Prabu Jayangrana pada Istana Kadipaten Kembang Kuning hanya untuk mematikan kemampuan perang dan semangat para prajurit Kembang Kuning yang terperangkap di dalam istana itu. Sementara para punggawa yang lain pun juga akhirnya mengerti kenapa setelah hampir 3 hari mengepung Istana Kembang Kuning, Prabu Jayangrana tidak berusaha menembus tembok maupun gerbang Istana Kadipaten. Kasak kusuk mulai terdengar dari mulut para pembesar istana tentang nasib mereka jika mereka tetap bertahan di dalam istana. Keparat Jayangrana, kalau begini terus bisa-bisa kita mati konyol seperti ikan yang masuk ke dalam bubu. Rakrian Mantri Soka, bagaimana keadaan bahan pangan kita? Masih mampu bertahan berapa lama lagi?
Adipati Empu Pamadi mengalihkan perhatian pada Rakrian Mantri Soka. Pria parubaya bertubuh gempal dengan kumis yang hanya tumbuh di atas mulut itu segera menghormat pada Adipati Empu Pamadi. Mohon ampun Gusti Adipati, kemampuan pergudangan istana hanya mampu bertahan hingga 3 hari ke depan. Jumlah orang di istana ini sekitar 8.000 prajurit, lapor Rakrian Mantri Soka dengan cepat. Celaka, kalau dalam 2 hari kita tidak bisa berbuat apa-apa, maka pasti para prajurit kita akan keluar sendiri dari istana Kembang Kuning untuk mencari makan. Kertawahana, katakan kau punya usul apa? Biasanya kau yang punya banyak akal untuk menghadapi masalah seperti ini. Empu Pamadi berganti menatap wajah Tumenggung Kertawahana. Tumenggung andalan Kembang Kuning yang berusia 4 warsa itu nampak mengerutkan keningnya. Dia nampak berpikir keras bagaimana caranya keluar dari keadaan ini. Tiba-tiba saja sebuah pemikiran melintas di kepala Tumenggung Kertawahana. Mohon ampun Gusti Adipati, bukankah kita memiliki jalan rahasia yang bisa keluar masuk istana tanpa diketahui? Ujar Tumenggung Kertawahana pada Adipati Empu Pamadi segera. Apa maksudmu menanyakan hal itu Kertawahana? Itu adalah jalan rahasia yang hanya boleh dilewati oleh keluarga Adipati, jawab Adipati Empu Pamadi seraya menatap heran ke arah Tumenggung Kertawahana. Jalan keluar kita bisa bertahan di dalam istana Kembang Kuning adalah dengan mengeluarkan telik sandi untuk menghubungi Nyi Tepasan, saudagar wanita kaya itu untuk mengirimkan bahan makanan lewat pintu rahasia. Hamba rasa, itu hanya jalan satu-satunya untuk kita bertahan Gusti, ucap Tumenggung Kertawahana sambil menghormat pada Adipati Empu Pamadi segera. Empu Pamadi mendengus keras lalu terlihat memikirkan baik buruknya akibat dari diketahuinya jalan rahasia. Akhirnya dia menyerah setelah tidak menemukan cara lain untuk bertahan hidup di dalam istana itu. Baiklah kalau begitu. Kirim seorang telik sandi terbaik untuk menghubungi Nyi Tepasan. Begitu berhasil dia harus segera kembali ke dalam istana agar kita bisa menentukan langkah kita selanjutnya. Perintah Adipati Empu Pamadi yang membuat seluruh punggawa istana Kadipaten Kembang Kuning menarik napas lega. Tumenggung Kertawahana segera mundur dari ruang pribadi Adipati usai menerima perintah dari sang penguasa Kadipaten Kembang Kuning. Langkahnya langsung menuju ke arah istana bagian barat. Setelah sampai di sebuah barak, dia langsung masuk ke dalam. Barnawa, di mana kau? Teriak Tumenggung Kertawahana yang membuat semua prajurit yang berdiam di dalam barak langsung berdiri. Seorang lelaki bertubuh sedikit kurus dengan kumis tipis dan rambut dikuncir kuda segera keluar dari belakang kerumunan orang. Gusti Tumenggung mencari hamba. Ada apa Gusti? Tanya si lelaki bertubuh sedikit kurus itu yang bernama Barnawa. Ikut aku sekarang. Aku ada tugas untukmu. Ayo bergegas, perintah Tumenggung Kertawahana sambil berjalan keluar barak prajurit. Barnawa mengekor di belakang Tumenggung andalan Kembang Kuning itu segera. Setelah agak jauh dari barak prajurit, Tumenggung Kertawahana berhenti. Setelah menoleh ke arah kiri kanan, dia mendekati Barnawa. Dengar Barnawa, aku punya tugas penting untukmu. Nasib semua orang di sini tergantung pada keberhasilanmu menjalankan tugas ini. Aku ingin kau mencari saudagar kaya yang bernama Nyi Tepasan. Rumahnya di dekat pasar besar. Bilang padanya untuk menyelundupkan bahan makanan untuk kita semua. Perintah Tumenggung Kertawahana sambil menatap ke arah Barnawa yang sedikit kebingungan dengan tugasnya. Mohon ampun Gusti Tumenggung. Lantas bagaimana caranya hamba bisa keluar dari istana ini sedangkan para prajurit Panjalu membentuk pagar betis yang mengepung tempat ini? Kemampuan bela diri hamba juga tidak bisa berbuat banyak jika harus menghadapi ribuan prajurit itu, ujar Barnawa yang sedikit khawatir jika harus menghadapi langsung para prajurit Panjalu. Bodoh, kau pikir aku tidak memikirkan mengenai hal itu? Tentu saja aku punya pemecahan untuk masalah itu Barnawa. Kau keluar masuk istana lewat jalan rahasia, Tumenggung Kertawahana mendelik ke arah Barnawa yang terlihat lega. Usai memberitahu apa-apa yang harus dilakukan oleh Barnawa, Tumenggung Kertawahana membawa Barnawa ke dalam istana selir Adipati. Sesampainya di sebuah kamar,
Tumenggung Kertawahana dibantu Barnawa menggeser sebuah lemari kayu besar. Ternyata di bawah lemari kayu besar itu ada sebuah lobang yang cukup masuk 2 orang. Ingat Barnawa, begitu Nyi Tepasan setuju, kau segera melapor kemari, ucap Tumenggung Kertawahana yang mendapat anggukan kepala dari Barnawa. Pria bertubuh sedikit kurus itu segera masuk ke lobang itu. Terowongan yang dibuat itu hanya muat untuk 2 orang saja. Berbekal obor untuk menerangi gelapnya tempat itu, Barnawa terus menyusuri terowongan. Setelah cukup lama berjalan, akhirnya Barnawa melihat secerah sinar di ujung terowongan. Dengan cepat ia mematikan obor penerangannya. Dengan hati-hati, Barnawa menuju ke arah sinar di ujung terowongan. Di atas ujung terowongan, ada sebuah lubang yang tertutup sebuah tempat tidur. Barnawa segera merangkak naik ke atas. Usai memastikan bahwa keadaannya aman, dia keluar dari bawah tempat tidur. Seorang lelaki parubaya terkejut melihat kedatangan Barnawa. Segera dia mencabut keris di pinggangnya. Siapa kau? Kenapa kau bisa keluar dari tempat itu? Tanya si lelaki parubaya yang merupakan penjaga terowongan rahasia. Tubuh Barnawa yang penuh debu membuat lelaki tua itu pangling. Aku utusan Gusti Adipati, Kikromo. Ada tugas khusus dari Gusti Adipati untuk mencari rumah Nyi Tepasan, jawab Barnawa yang mengenali lelaki parubaya itu sebagai Kikromo, bekas telik sandi yang telah mengundurkan diri. Dulu mereka pernah bekerja bersama. Adipati Empu Pamadi memberinya pekerjaan sebagai penjaga jalan rahasia. Kikromo menarik nafas lega lalu kembali menyarungkan keris ke pinggangnya. Dasar gemblung, kau bikin aku kaget saja. Kita ada jauh dari tembok istana Kadipaten Kembang Kuning, Barnawa. Kalau ingin ke rumah Nyi Tepasan, kau harus mengambil jalan memutar untuk menghindari pasukan Panjalu yang mengepung tempat ini. Berhati-hatilah Barnawa, ujar Kikromo sambil menarik nafas panjang. Aku mengerti Ki, jawab Barnawa sembari tersenyum tipis. Lalu dengan gerakan lincah, Barnawa menoleh ke arah kiri dan kanan begitu keluar dari pintu rumah Kikromo. Seorang lelaki bertiaping bambu dengan pakaian pengemis nampak tidur di jalan depan rumah Kikromo. Barnawa melewatinya sembari berjalan dengan penuh kewaspadaan menuju rumah Nyi Tepasan. Usai Barnawa cukup jauh, pengemis itu segera mengikuti langkah Barnawa dengan hati-hati. Sesampainya di tikungan jalan, seorang lelaki lain yang berpakaian layaknya orang gila dijawil oleh si lelaki berpakaian pengemis itu. Setelah si lelaki berpakaian mirip orang gila itu melihat ke arah isyarat yang diberikan oleh si pengemis, dia segera mengikuti langkah Barnawa sambil tetap pura-pura gila. Sedangkan si pengemis segera mencari seorang lelaki bertubuh kurus yang memakai pakaian gembel di sudut jalan. Usai berbisik sebentar pada si gembel, si pengemis segera kembali ke tempatnya di depan rumah Kikromo. Mereka adalah mata-mata yang disebar oleh Tumenggung Ludaka usai pasukan Panjalu mengepung istana Kadipaten Kembang Kuning. Barnawa yang tidak sadar bahwa ia diikuti terus melangkah menuju ke arah rumah Nyi Tepasan. Seorang lelaki brewok berbadan besar nampak duduk di depan halaman rumah Nyi Tepasan di samping pasar besar Kadipaten Kembang Kuning. Dia segera berdiri dari tempat duduknya melihat kedatangan Barnawa. Hei Kisanak, mau apa kau kemari? Tanya lelaki brewok berbadan besar itu pada Barnawa. Maaf Kisanak, aku punya urusan penting dengan Nyi Tepasan. Ini adalah perintah Tumenggung Kertawahana, ujar Barnawa segera. Mendengar jawaban itu, buru-buru si brewok berbadan besar itu memberi tanda agar Barnawa tidak bicara lagi. Pelankan suaramu Kisanak. Para prajurit Panjalu sering berpatroli di tempat ini. Kau mau cari mati ya? Hardik si brewok berbadan besar itu segera. Barnawa mengangguk mengerti dan mereka berdua segera melangkah ke halaman rumah besar Nyi Tepasan, meninggalkan seorang penjaga sendiri di pintu halaman. Si lelaki berpakaian layaknya orang gila itu terus mengawasi rumah itu. Nyi Tepasan sedang menghitung jumlah barang yang sudah sampai di gudangnya. Saudagar wanita kaya itu menghitung dengan teliti. Saat wanita cantik itu tengah asyik menghitung,
dari arah depan si brewok berbadan besar dan Barnawa masuk. "Nyi, ada orang yang mencarimu," teriak si brewok berbadan besar yang membuat Nyi Tepasan segera memperhatikan mereka berdua. Begitu mendekat, Nyi Tepasan langsung bertanya, "Siapa kau?" "Aku tidak merasa mengenalmu." Nyi Tepasan menatap wajah Barnawa yang asing. Tanpa banyak bicara, Barnawa segera merogoh kantong bajunya dan mengeluarkan lencana perak bergambar bunga kenanga pada Nyi Tepasan. Saudagar wanita kaya itu tentu saja mengenali lencana perak itu. "Saya diutus oleh Gusti Tumenggung Kertawahana." Nyi Tepasan diminta mengirimkan bahan makanan ke dalam istana Kembang Kuning. "Perkara bagaimana caranya, kita sudah menyiapkan caranya. Tinggal Nyi Tepasan bersedia atau tidak," ucap Barnawa segera. "Kau tahu sendiri betapa berbahayanya situasi sekarang ini. Aku hanya mau jika Tumenggung Kertawahana bersedia membayar dengan harga tinggi," jawab Nyi Tepasan sambil tersenyum tipis. "Soal harga Nyi Tepasan tidak perlu takut. Gusti Tumenggung sudah menyiapkan puluhan peti kepeng perak untuk pembayarannya," ujar Barnawa sambil tersenyum simpul. "Baiklah, aku setuju. Katakan padaku bagaimana caranya agar aku bisa mengirim bahan makanan ke istana Kembang Kuning?" tanya Nyi Tepasan segera, terbayang keuntungan berlipat ganda dari penjualan padi dan palawija di dalam gudangnya. "Lewat jalan rahasia Nyi, kalau dari luar kita masuk lewat rumah Ki Kromo," jawab Barnawa sembari tersenyum. Kalau begitu, nanti selepas tengah malam anak buahku akan bergerak ke rumah Ki Kromo. Kalau masih sore seperti ini, para prajurit Panjalu akan curiga. Kalian siapkan pembayarannya. Kalau sampai kalian ingkar janji, aku bisa saja melaporkan ini pada prajurit Panjalu." "Kau mengerti?" ancam Nyi Tepasan yang membuat Barnawa mengangguk. "Aku mengerti Nyi." Usai berkata demikian, Barnawa segera bergegas meninggalkan rumah Nyi Tepasan untuk melaporkan hasil pertemuannya dengan saudagar wanita kaya itu. Usai melintasi jalan raya dan sampai di rumah Ki Kromo, Barnawa segera bergegas masuk ke jalan rahasia. Di ujung jalan rahasia Tumenggung Kertawahana sudah menunggu kedatangan Barnawa. Dengan segera Barnawa melaporkan semuanya pada Tumenggung andalan Kembang Kuning itu. Tumenggung Kertawahana tersenyum simpul. "Kalau begini, kita tidak perlu takut bertahan di dalam istana Kadipaten lagi, Barnawa. Ayo kita laporkan ini pada Gusti Adipati," ajak Tumenggung Kertawahana segera. Dua orang itu bergegas menuju ke arah ruang pribadi Adipati. Sementara itu, rumah Nyi Tepasan tiba-tiba didatangi oleh puluhan prajurit Panjalu. Dipimpin oleh Tumenggung Landung, mereka segera menyerbu ke dalam rumah kediaman saudagar kaya itu. "Apa-apaan ini, Gusti Tumenggung? Apa salah kami hingga para prajurit Panjalu menyerbu ke rumah ini?" tanya Nyi Tepasan yang kaget setengah mati karena tiba-tiba saja rumahnya dikepung prajurit Panjalu. "Jelaskan nanti di tempat pemimpin kami. Sekarang kau ikut kami baik-baik atau kami perlu memaksamu?" Tumenggung Landung menatap tajam ke arah Nyi Tepasan. Karena penasaran dan tak ingin rumahnya hancur oleh pertarungan, Nyi Tepasan segera mengikuti langkah Tumenggung Landung bersama si brewok berbadan besar yang tadi sempat dihajar oleh para prajurit Panjalu karena menghalangi mereka. Di sebuah rumah besar yang menjadi tempat tinggal Panji Watu Gunung yang juga merupakan pusat perintah pasukan Panjalu, Nyi Tepasan dan si brewok berbadan besar itu dibawa. Dengan digiring ke dalam rumah, mereka berdua diam-diam mulai berpikir yang tidak-tidak. "Ini orangnya Gusti Prabu. Mereka berdua adalah pemilik tempat yang didatangi oleh orang yang kami curigai sebagai mata-mata dari Istana Kembang Kuning," ujar Tumenggung Landung sembari menghormat pada Panji Watu Gunung yang tengah memunggungi mereka. "Ampun Gusti Prabu Jayangrana, kami mohon ampun. Kami memang didatangi oleh orang dari Istana Kembang Kuning. Mereka ingin kami menyelundupkan makanan dari luar tembok istana. Kami hanya..." Omongan Nyi Tepasan langsung terhenti saat Panji Watu Gunung berbalik arah menghadap padanya. Kau, bukankah kau pendekar yang tempo hari menyelamatkan nyawaku?" Nyi Tepasan terkejut bukan main. "Lancang sekali mulutmu. Beri hormatmu kepada Gusti Prabu Jayangrana.
Maharaja Panjalu, gertak Tumenggung Landung yang membuat Nyi Tepasan dan si brewok berbadan besar itu semakin kaget. Mereka berdua sampai melongo mendengar ucapan Tumenggung Landung. Malah bengong, cepat beri hormat kepada Gusti Prabu Jayangrana, imbuh Tumenggung Landung yang membuat dua orang itu langsung menyembah kepada Panji Watugunung. Ampuni kami Gusti Prabu, mohon maaf atas ketidaktahuan kami, ujar Nyi Tepasan segera. Sudahlah Nyi, tempo hari aku sudah bilang bukan kalau kita akan bertemu lagi. Dan kau tentu ingat dengan ucapanmu sendiri untuk membalas budi baikku padamu? Tanya Panji Watugunung sambil tersenyum simpul. Hamba masih mengingatnya Gusti Prabu, jawab Nyi Tepasan segera. Baiklah kalau masih ingat Nyi, karena aku akan menagih janjimu itu sekarang, ujar Panji Watugunung seraya menatap ke arah Nyi Tepasan. Apa maksud Gusti Prabu Jayangrana? Hamba sama sekali tidak mengerti. Kali ini Nyi Tepasan memberanikan diri untuk menatap wajah Panji Watugunung. Raja Panjalu itu nampak gagah dan berwibawa dengan pakaian kebesarannya, berbeda jauh dengan saat bersama Nyi Tepasan di penginapan tempo hari. Panji Watugunung tersenyum tipis lalu berkata, "Aku hanya meminta Nyi Tepasan membantuku untuk masuk ke dalam istana Kadipaten Kembang Kuning." Mendengar itu Nyi Tepasan semakin tidak memahami pemikiran Panji Watugunung. "Kau bingung bagaimana caranya bukan Nyi?" tanya Panji Watugunung yang segera mendapat anggukan kepala dari Nyi Tepasan. "Para prajuritku akan menyamar sebagai anak buahmu yang mengangkut makanan ke dalam istana Kadipaten Kembang Kuning." Nyi Tepasan akhirnya mengerti apa maksud dari permintaan Panji Watugunung atau juga disebut sebagai Prabu Jayangrana. Rupanya Panji Watugunung ingin menghancurkan para prajurit Kembang Kuning tanpa perlu merusak gerbang maupun tembok istana Kadipaten. "Baik Gusti Prabu Jayangrana, hamba mengerti. Hamba akan memenuhi janji hamba pada Gusti Prabu. Namun barang dagangan yang hancur, hamba minta penggantian yang sepadan," ujar Nyi Tepasan sembari tersenyum simpul. "Aku mengerti Nyi, kau tenang saja. Aku jamin kau tidak akan rugi dengan cara kami," Prabu Jayangrana tersenyum tipis. Malam itu, Nyi Tepasan beserta si lelaki brewok berbadan besar itu dibantu oleh beberapa prajurit perbekalan mulai menata barang dagangan ke dalam peti kayu untuk persiapan sebagai alat mengelabui para prajurit Kadipaten Kembang Kuning. Sedangkan Senopati Warigalit, Tumenggung Ludaka, Tumenggung Jarasanda, Tumenggung Landung, dan beberapa prajurit pilihan menyamar sebagai kuli angkut barang dengan mengganti pakaian mereka. Untuk mengelabui para prajurit Kembang Kuning, mereka menyimpan senjata mereka masing-masing pada peti kayu bagian bawah dan ditutup oleh butiran gabuh dan tongkil jagung. Sedangkan Senopati Dewangkara, Tumenggung Sindupraja, Demung Gumbrek dan Senopati Empu Koncar mempersiapkan para prajurit Panjalu bersiap di luar tembok istana Kadipaten Kembang Kuning bersama Panji Watugunung dan kedua istrinya. Sesuai dengan rencana, mereka akan menyerbu ke dalam istana Kadipaten Kembang Kuning pagi hari itu. Dengan berdandan layaknya seorang kuli angkut barang, tak lupa dengan balutan debu dan lumpur, Senopati Warigalit dan kawan-kawannya tiba di rumah Ki Kromo lepas tengah malam dengan membawa puluhan gerobak yang berisi peti-peti kayu bahan makanan. Nyi Tepasan dan si lelaki brewok berbadan besar itu turut serta agar penyamaran mereka terlihat meyakinkan. "Tok tok tok, Ki Kromo, bangun Ki, cepat buka pintunya," ujar Nyi Tepasan sembari mengetuk pintu rumah Ki Kromo. "Siapa?" Terdengar suara dari dalam rumah menyahut seruan Nyi Tepasan. "Aku Ki, Nyi Tepasan. Aku membawa pesanan Tumenggung Kertawahana," jawab Nyi Tepasan segera. Tak berapa lama kemudian terdengar suara langkah kaki menuju pintu rumah. Kriet, wajah seorang lelaki tua dengan kumis putih menyembul keluar dari pintu rumah. Lelaki itu segera celingukan menoleh ke kanan dan kiri di sekitar tempat tinggalnya. Setelah memastikan bahwa keadaannya aman, dia membuka lebar kedua pintu rumahnya. "Ayo cepat masuk, nanti kalau prajurit Panjalu melihat kita bisa gawat," ujar Ki Kromo dengan cepat. Nyi Tepasan dan si brewok berbadan besar itu segera masuk diikuti oleh para kuli angkut barang yang berjumlah sekitar 20 orang.
Senopati Warigalit yang ada di tengah-tengah mereka sedikit menundukkan kepalanya, takut dikenali oleh Ki Kromo. Setelah mereka semua masuk ke dalam rumah, Ki Kromo segera menutup pintu rumahnya dengan tergesa-gesa. Lalu lelaki tua itu segera berjalan ke salah satu sudut ruangan, pada sebuah ranjang tidur besar. Jarasandha segera mengikuti langkah Ki Kromo, dia membantu menggeser posisi ranjang tidur itu. Setelah ranjang tidur besar berpindah tempat, di bawahnya sebuah lubang besar nampak gelap. Dengan lampu minyak jarak yang menjadi pelita, Ki Kromo menoleh ke arah Nyi Tepasan. "Jalannya lewat sini, Nyi," ujar Ki Kromo sambil menunjuk ke arah lubang jalan rahasia. Para kuli angkut barang yang seluruhnya adalah para prajurit Panjalu mulai mengangkat peti kayu bahan makanan untuk mendekat ke arah lubang jalan rahasia itu. Tanpa sengaja, seorang prajurit Panjalu tersandung jalannya hingga peti kayu bahan makanan yang dibawanya jatuh dan berantakan. Ki Kromo terkejut bukan main saat melihat sebuah senjata tersimpan di dalam peti kayu bahan makanan. Dia menunjuk ke arah si prajurit yang tersandung. Kau bukan kuli angkut barang, kau mata-mata," ujar Ki Kromo yang bergegas mencabut keris di pinggangnya. Begitu penyamaran mereka terbongkar, Senopati Warigalit segera melesat cepat ke arah Ki Kromo dan dengan cepat menotok jalan darah kakek tua itu. Tuk-tuk, Ki Kromo langsung kaku tak bisa bergerak. Senopati Warigalit segera menoleh ke arah si lelaki brewok berbadan besar di samping Nyi Tepasan. "Cepat, ikat dia dan sumpal mulutnya dengan kain. Jangan sampai dia membocorkan rahasia kita," perintah Senopati Warigalit yang membuat si brewok berbadan besar itu segera mengambil seutas tali yang tadi digunakan untuk mengikat peti kayu bahan makanan pada gerobak. Segera dia mengikat tubuh Ki Kromo dan menyumpal mulut kakek tua itu dengan baju yang dipakainya. Kemudian si brewok berbadan besar itu membawa tubuh Ki Kromo ke sudut ruangan. "Lain kali kau harus hati-hati, sekali kita ketahuan, pasti nyawa melayang." "Kau mengerti," ujar Senopati Warigalit yang membuat si prajurit tadi segera mengangguk mengerti. Berbekal obor yang sudah disiapkan oleh Ki Kromo, Nyi Tepasan dan para kuli angkut barang memasuki jalan rahasia yang menembus ke dalam ruang selir Adipati Empu Pamadi. Lorong sempit yang hanya dilewati dua orang itu begitu sunyi. Nyi Tepasan dan para kuli angkut barangnya terus masuk ke dalam. Setelah cukup lama berjalan di lorong jalan rahasia itu, terlihat sebuah cahaya di ujung terowongan itu. Nyi Tepasan dan para prajurit Panjalu yang menyamar bergerak menuju ke sana. Di ujung terowongan, sebuah tangga kayu terlihat dan Nyi Tepasan segera naik. Begitu wajah cantik saudagar wanita kaya itu menyembul, puluhan prajurit Kadipaten Kembang Kuning terlihat mengacungkan pedangnya. "Apa maksudnya ini semua, Tumenggung Kertawahana?" tanya Nyi Tepasan dengan cepat. Tak terlihat sama sekali rona ketakutan di wajah pedagang itu. Sahabat pendengar setia Langit Bukit Menoreh ofisial yang berbahagia, sampai di sini dulu ceritanya. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Nantikan kelanjutan cerita ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan kelanjutan cerita ini, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.